Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan preman terjaring operasi Aman Candi 2025 di wilayah Jawa Tengah dan ditetapkan sebagai tersangka. Sapi jenis simental akan menjadi hewan kurban Presiden Prabowo untuk warga Desa Bangkok di Kabupaten Boyolali. Dongkrak penjualan hewan kurban, penjual rela berjualan selama 24 jam melalui berbagai platform media sosial. Presiden Prabowo akan mengorbankan sapi jenis simental sebagai hewan kurban bagi warga Desa Bangkok di Kabupaten Boyolali. Sapi berbobot lebih dari 1 ton itu dinyatakan sehat sehingga siap dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Peternak bernama Trijono asal Desa Jelok, Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dari sekedar hobi, sapi peliharanya justru dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai sapi kurban tahun ini. Presiden membelinya seharga 100 juta rupiah. Sapi ini merupakan jenis semintal berusia sekitar 3 tahun dan memiliki bobot 1 ton 30 kg. Trijono mengaku sejak dipilih sebagai sapi kurban Presiden, perawatan sapi khusus diberikan kepada sapi ini dari pakan hingga perawatan lainnya. Memang ini saya perlakukan khusus ya Mas, memang berawal dari kita pengennya buat seneng-seneng. Jadi mulai perawatan makannya, kebersihannya, komborannya memang khusus dibanding yang lain-lainnya. Yang jelas seneng bangga itu pasti Mas, karena nggak semua sapi yang teman-teman lain ajukan bisa kepilih. Itu kebanggaan sendiri sih buat kami. Ini sapinya jenis apa? Simental Mas. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali memastikan sapi milik Trijono sehat sehingga layak dijadikan hewan kurban. Setelah ini resmi menjadi salah satu pilihan untuk Pak Presiden, bantuan Presiden, maka sapi ini telah kami lakukan uji lab untuk cacing hati maupun cacing lambung dan semuanya negatif. Dari situ juga kita juga selalu menjaga untuk tetap aman sampai nanti itu sapi yang akan dibagikan nanti akan ada pemeriksaan pada saat penyembelihan ini, ada pemeriksaan postmortemnya untuk menjamin bahwa daging sapi yang akan dibagikan masyarakat ini benar-benar asuh, aman, sehat. Sapi Presiden Prabowo ini nantinya akan dikurbankan untuk warga Desa Bangkok di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Julianto melaporkan dari Boyolali. Banyak cara yang dilakukan pedagang hewan kurban untuk mendongkrak penjualan. Ada yang memanfaatkan platform media sosial agar jangkauan pemasarannya lebih luas dan ada juga yang rela berjualan selama 24 jam dengan berbagai bonus. Yang paling gede nih kono, wis payu 6 juta. Wis payu 6 juta. Oke, gede toh. Gedene cintaku. Penjual kambing saat ini tak mau kalah dengan penjual busana atau alat kecantikan. Untuk menggait para pelanggan, penjual hewan kurban di Kota Semarang memanfaatkan platform media sosial untuk memasarkan produknya. Setiap hari penjual hewan kurban melakukan siaran langsung di media sosial sebanyak 3 atau 4 kali. Inovasi tersebut tak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memudahkan masyarakat yang ingin membeli hewan kurban secara praktis. Pasalnya pembeli tak perlu datang ke kandang, mereka cukup duduk manis dan dapat memilih hewan kurban yang diinginkan. Saya untuk live streaming di TikTok itu jangkauannya lebih luas. Kita lebih mempermudah untuk spill kambing-kambingnya, gimana kambingnya bisa orang tuh bisa lihat dari media gitu tanpa harus lokasi. Konsep pemasaran itu terbukti jitu. Beberapa hari sebelum Idul Adha, Erik telah menjual 40 ekor kambing. Jenis kambing yang dijual bermacam-macam, ada kambing kacang, kambing Jawa Randu, dan kambing Etawa.
Selain memanfaatkan media sosial, ada juga pedagang kambing di kota Salatiga yang berjualan selama 24 jam untuk mendongkrak penjualan. Bahkan penjual juga memberikan bonus bagi pembeli, yaitu fasilitas jasa antar gratis. Pembeli juga dapat menitipkan hewan kurban sekaligus perawatan dan pemeliharaan sampai hari raya kurban. Fasilitas tambahan ini gratis, pembeli tidak akan diminta biaya tambahan. Untuk membeli hewan kurban, pembeli harus memilih kambing yang bagus. Kambing harus memiliki bulu yang bersih, mata yang bersinar, kambing agresif, kedua tanduknya utuh dan berumur di atas 2 tahun. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang dan Yulianto melaporkan dari Salatiga. Petugas memeriksa seluruh ternak di Pasar Hewan Jatinom Kabupaten Klaten untuk memastikan seluruh ternak layak sebagai hewan kurban. Selain memeriksa kondisi hewan, kendaraan yang membawa ternak juga disterilkan dengan disemprot cairan disinfektan. Satu persatu kendaraan dan ternak disemprot cairan disinfektan sebelum masuk ke Pasar Hewan Jatinom di Kabupaten Klaten. Selain itu, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memeriksa secara acak kondisi sapi dari hidung, mulut, mata, kaki, serta kondisi bulu sapi. Sapi yang memiliki bulu kusam diminta segera diobati karena teridentifikasi cacingan. Pemeriksaan ketat dilakukan untuk memastikan agar seluruh ternak layak sebagai hewan kurban pada perayaan Idul Adha. Ada pemeriksaan yang disebut antemortem, yaitu pemeriksaan dari seluruh tubuh ya, hidung, nostril, mulut, mata, kaki, bulu. Karena bulu kusam biasanya identik dengan kecacingan. Jadi kami juga menyarankan pada ownernya kalau memang kecacingan ya diobati cacing dulu seperti itu. Termasuk penyemprotan juga. Penyemprotan kita lakukan sebelum sapi masuk ke lokasi karena kita tidak mengetahui sapi itu kan dari mana-mana ya. Kita harapkan kita memutus rantai virus atau bakteri yang ada di kendaraan ataupun sapinya. Ketersediaan ternak untuk hewan kurban pada tahun ini dinilai cukup. Populasi hewan ternak di Kabupaten Klaten berjumlah 14.000 ekor sapi, 9.000 ekor domba, dan 10.000 ekor kambing. Krisnagung melaporkan dari Klaten. Menjelang perayaan kurban, ternak domba di Kota Semarang laris terjual. Domba menjadi salah satu hewan kurban karena harganya yang cukup terjangkau. Peternak domba di wilayah Mijen, Kota Semarang meraup untung besar menjelang perayaan Idul Adha. Mereka kebanjiran pesanan domba untuk dikurbankan pada hari raya kurban. Para pembeli tidak hanya datang dari Kota Semarang, tapi juga dari kabupaten sekitar seperti Demak dan Kendal. Salah satu peternak mengaku 3 hari menjelang Idul Adha penjualan domba naik tajam. Dari stok 400 ekor domba, lebih dari setengahnya sudah laris terjual. Kira ya stoknya 400, terus sudah terjual ya kurang lebih 250. Itu yang paling murah itu 1,8 juta sampai 6.200.000 Per ekor ya Mas ya? Ya, dilihat dari berat badannya. Oh, berarti tergantung berat badannya ya Mas ya? Iya. Mas, kalau ini pembeli dari mana aja sih Mas ini Mas? Apa dari luar kota juga atau gimana? Ya kebanyakan dari area Semarang ini kalau. Harga domba bervariasi antara 1,8 juta hingga 2,6 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat domba. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang PNS di Demak mencoba mengisi waktu liburnya dengan memproduksi susu kambing. Baru beberapa bulan berjalan, ternyata keuntungannya dari usaha tersebut sangat menggiurkan, mencapai 90 juta rupiah per bulan. Berikut Berani Berubah, episode cuan segar dari susu kambing. Susu kambing ini bukan obat, tapi sangat bagus untuk kesehatan. Di kesibukan setiap hari saya menjadi PNS itu, Sabtu Minggu saya melihat ada potensi untuk bisa bekerja atau membuat usaha yang lain. Saya memilih di sektor kambing perah karena di sana ada beberapa
keuntungan, yaitu tidak hanya mendapatkan dagingnya saja, tetapi kita akan mendapatkan harian, yaitu pendapatan susu. Usaha susu kambing steril ini kan pertama kali di Indonesia, karena di Indonesia ini mulai sudah 10 tahun yang terakhir ini sudah ada produk susu kambing, yaitu tapi berupa bubuk. Masyarakat selama ini kenalnya ada susu kambing dan susu bubuk. Nah, ini saya mempunyai tantangan tersendiri bahwa susu kambing kita jual dengan keadaan cair. Bagaimana tantangan yang pertama, bagaimana kita bisa menghilangkan bau yang biasanya menjadi momok dalam susu kambing. Nah, kita alhamdulillah sudah dengan proses sterilisasi ini kita sudah bisa mungkin 90% menghilangkan bau rengusnya itu, sehingga masyarakat sudah bisa menerima susu kambing ini. Kita punya tantangan baru, yaitu pemasaran. Kami menyikapi ini dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat bahwa ini adalah bagus untuk kesehatan. Saya bekerja di pengolahan susu kambing steril kurang lebih sekitar 1 tahun. Saya kuliah di sastra, tidak ada hubungannya dengan ini. Untuk kesulitan pasti semua pekerjaan itu ada. Kalau untuk saya di susu kambing steril ini pastinya tetap ada. Saya beradaptasi lagi karena di waktu kuliah tidak ada materi tentang persusuan, tentang marketing, tidak ada. Untuk cara mengatasi kesulitan bekerja di sini tuh sebenarnya cukup lebih sering bertanya saja sih. Karena kan kalau malu bertanya saya di jalan. Pada waktu kambing ini lahiran, ada jantan dan ada betina. Kalau di kambing perah itu kita mengharapkannya lahiran ada betina. Kalau betina itu tidak kita jual karena ini untuk produksi sendiri. Banyak pedagang yang datang ke sini untuk membeli. Seperti mereka biasanya untuk bakalan, untuk korban itu yang jantan. Banyak yang repeat order itu karena yang dia mungkin yang kena kanker atau mungkin yang punya asam lambung, ada sendi, itu mereka selalu repeat order untuk dia merasa ada manfaatnya dari minum susu kambing ini. Sudah langganan Mas, biasanya 1 bulan saya beli 1 karton di sini, isinya 20. Harganya 15.000 Mas per kalengnya. Iya, buat tubuh bisa pengobatan yang sakit paru-paru gitu loh Mas. Baru berjalan kita launching sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya kan, jadi ini baru, jadi kita baru omset sekitar ya antara 90 jutaan. Kami itu kepingin suatu saat peternakan Indonesia itu maju dan pengelolaan teknologinya juga maju seperti di negara-negara seperti New Zealand, Australia, Belanda dan lain-lain. Berawal dari keinginan untuk membantu sama yang tidak punya kesempatan, saya bertekad untuk menjadi orang yang memberi peluang itu. Intinya selalu berusaha dan berani berubah.